Dan salah satunya terowongan itu tidak boleh dibuka oleh siapa-siapa. Karena dulu juga pernah ada percobaan karena dia gak percaya gitu kan. Ya bukannya seujun sama yang kayak gitu-gitu, cuman emang dulu gitu gak percaya banget sampai-sampai warga sini pun ngelarang, cuman dia nekat. Sampai sekarang dia gak kembali lagi dan tidak ada bekas kayak apa ya? Ya kayak apanya ya disebutnya tuh kayak rorongkong kayak gitunya udah gak ada. Halo Gerirafers, kali ini perjalanan kami menuju sebuah desa Neglawangi, desa wisata yang berlokasi di Kecamatan Kertasari, Kabupaten Bandung, desa paling selatan yang berbatasan langsung dengan Kabupaten Garut. Desa Neglawangi sendiri masuk dalam wilayah PTPN 8. Lokasinya didominasi oleh hamparan perkebunan teh yang menyejukkan mata. Profesi penduduknya 70% sebagai karyawan perkebunan, 20% buruh harian lepas, 5% petani, 5% guru, dan sisanya perangkat desa serta bidan. Saat ini, Desa Neglawangi sedang berbenah untuk menjadi desa wisata di tahun 2025 mendatang. Dan kita bisa merasakan infrastruktur yang baik di desa tersebut. Jalan-jalan yang kita lalui menuju Desa Neglawangi sudah mulai ada perbaikan yang signifikan. Keamanan mulai terjaga dan fasilitas-fasilitas desa mulai dibangun. Salah satu bentuk kesiapan Desa Neglawangi menuju desa wisata adalah dimulainya pembenahan tempat yang akan menjadi tujuan wisata seperti Bendungan Jagariksa, Situ Cicoledas, Gunung Kendeng, dan Sapana Tegal Panjang yang sangat terkenal di kalangan trekker maupun pendaki gunung Indonesia khususnya di Jawa Barat. Dengan meningkatnya minat masyarakat untuk menjadikan desa tersebut menjadi tujuan wisata, kedepannya diharapkan Desa Neglawangi menjadi desa yang lebih maju dalam hal kemandirian ekonomi dengan munculnya berbagai UKM, pertunjukan kesenian tradisional, tersedianya villa untuk menginap, dan lain-lain. Untuk melihat lebih dalam mengenai Desa Neglawangi, saya tidak sendiri. Saya ditemani oleh dua rekan saya, Irgi Fauji dan Fitri Indri Anjani. Mereka berdua selain putra-putri daerah setempat, juga menjadi duta desa wisata Neglawangi. Dan berikut perbincangan Irgi dan Fitri dengan salah seorang warga desa Neglawangi yang berprofesi sebagai petani. Bapak di kampung. Mun mah mau, mah. Ada kurut aku. Nah. Tok cai-cai itu lah. Bapak di dia teh melak naon wae. Bapak mah nuju melak ngkol. Itu ge bari namanya sakedik bapak ge dapan ieu nuju non bapak mah di damal metik. Oh, di damal metik. Jadi eta mah kalau ada waktu pasti bisa ke kebun gitu. Dan pada melan sampingan Pak. Mohon sampingan. Eta ge engkol di dinten melak duwi kapanen sabaraha jaraknya sekitar 3 bulan lah. 3 bulan. Hampir sarang sami panggil. Nun. Salah karena 3 bulan atau 100 hari. Pami di dia nu bakal pijan tenen melak naon wae kitu biasana Pak. Biasana di dieu mah siseueurna kentang, engkol, wortel. Ini musim-musiman panggil. Iya musim-musim. Ya kadang-kadang kalau musim wortel, musim kentang, engkol. Sekarang kebanyakan yang itu tanam kol. Oh, kalau misalkan lagi musim kemarau nih. Nah, kalau musim kemarau kadang-kadang bapak ge ente bisa memprediksi. Iya, ente bisa memprediksi non pepelakan lah. Gitu. Selama 3 bulan mah 4 bulan kosong we kebunnya. Oh, janten hampir temelak gitu. Ini hampir temelak we. Kadang-kadang setahun sekali itu kalau ada hujan. Kalau nggak ada hujan mah nggak bisa tanam tanaman gitu. Kalau misalnya nih Pak, bapak teh atau melak tapi kabujeng jarang hujan gitu Pak. Kumaha? Nah kadang-kadang rugi. Rugi. Secara aya batian. Nya bujang-bujang kabati kadang-kadang jenis oge ente bisa ceuwih deui. Tapi kan biasana pami menuju musim kemarau ya Pak nya.
kan biasanya sok dicebor eta teh dicebor teh ngangge alat anu diakur teh dengan kompa atau napi ti pegunungan langsung. Eta mah kalau ada air yang dekat bisa dicebor, kalau nggak ada wah nggak bisa. Oh, udah we kering. Iya udah aja sampai hancur. Tapi kalau emang kondisi tanamnya bagus ya Pak di sini mah? Bagus tanah mana, apalagi kalau itu tanah yang baru buka. Lebih bagus ya, masih subur tanahnya gitu. Tapi kalau udah lama kelamaan sekitar setahun 2 tahun 3 tahun mah ya gitu aja. Kadang-kadang tanaman juga kadang-kadang yang jadi yang enggak. Kalau ini soal teh Pak, sering bikin sendiri Bapak? Nah kalau teh ya kadang-kadang pulang kerja ambil. Oh, sambil metik. Iya sendiri, Pak. gitu, bikin sendiri gitu. Cara pembuatannya gimana Pak kalau misalkan Dijelang sama pakai ini, Pakai tungku. pakai tunggu dihawu. Ya dihawu. Jadi ini teh alaminya Paknya? Alami mah asli teh. Teh ti dia gitu. Asli. Kami prosesnya Pak, Prosesnya kadang-kadang digelang dulu, sudah digelang kalau bahasa Sunana malah lempeh. Kalau udah lempeh ya dilayu, sudah layu baru bikin ini api-api yang agak besar baru dikeringkan. Udah kalau udah kering udah diangkat aja gitu. Iya bisa diseduh langsung gitu. Sehari juga jadi gitu. Jadi kadang-kadang ya sok silakan. Kadang-kadang mencapai 3 jam lah. Oh, 3 jam. Iya 3 jam bikin gitu. Saya sangat bersyukur karena saya adalah satu dari sekian banyak wisatawan yang mempunyai kesempatan untuk melihat Desa Neglawangi dari dekat. Berbincang dengan para penduduknya yang ramah, menyaksikan aktivitas keseharian mereka yang bersahaja, melihat bangunan-bangunan peninggalan Belanda, menikmati indahnya perkebunan teh, dan tentunya menghirup segarnya hawa pegunungan. Dengan kelebihan yang dimiliki Desa Neglawangi, saya sepakat dengan pemerintah setempat untuk menjadikan Desa Neglawangi menjadi desa wisata dan sejajar dengan desa-desa wisata lainnya yang ada di Indonesia. Saya berharap Desa Neglawangi juga bisa menjadi tujuan wisata edukasi bagi para pelajar dan mahasiswa. Banyak sekali yang bisa dipelajari di desa yang lokasinya paling selatan di Kabupaten Bandung. Agar kita semua tidak penasaran dengan Desa Neglawangi, saya mengajak masyarakat untuk berwisata ke Desa Neglawangi. Saya ingin masyarakat juga turut merasakan apa yang saya rasakan, menikmati apa yang saya nikmati, dan mengalami apa yang saya alami. Desa Neglawangi adalah desa yang membuat saya selalu ingin kembali mengunjunginya. Rasa syukur saya bertambah ketika saya dan kedua rekan saya, Irgi dan Fitri, berkesempatan untuk bertemu dengan Kepala Desa Neglawangi, Bapak Deni Rukmadi, di rumahnya, dan berbincang mengenai Desa Neglawangi, potensi-potensi yang dimiliki, dan rencana-rencana ke depannya. Saat ini saya berada di rumah dari Kepala Desa Neglawangi, Kecamatan Kertasari, Kabupaten Bandung. Saya tidak sendiri, saya didampingi oleh putra-putri daerah. Saya Irgi, saya Duta Wisata Neglawangi. Dan saya Fitri Indri Anjani, Duta Wisata Neglawangi. Saat ini kami tepat di samping Kepala Desa Neglawangi. Assalamualaikum Bapak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini dalam kesempatan yang jarang ini dan sangat berbahagia ini, saya bersyukur saya bisa berkunjung ke rumah Bapak di sini. Tujuannya untuk apa? Salah satunya adalah untuk memperkenalkan desa wisata di sini dan juga termasuk desa budaya juga ya Pak. Iya betul. Nah, kedatangan kami ke sini adalah bagaimana sih sebetulnya keberadaan dari desa tersebut yang ada di sini. Nah, Ya, terima kasih atas kunjungannya dari Duta Wisata. Yang mana kami memperkenalkan diri dulu ya. Nama saya Deni Rukmiyadi, Kepala Desa Neglawangi, Kecamatan Kertasari, Kabupaten Bandung. Yang mana pada tahun 2023 Desa Neglawangi sudah dinobatkan ataupun ditetapkan menjadi desa wisata. Sehingga kami mempersiapkan diri untuk membenahi desa wisata tersebut.
Adapun potensi-potensi untuk menarik wisatawan, yaitu diantaranya kami mempunyai 2 akses, yaitu Tegal Panjang sama Gunung Kendang, dan juga ada embung situ Jaya Riksa. Mudah-mudahan itu juga menjadi daya tarik untuk wisatawan, walaupun embung Jaya Riksa itu sendiri belum dibenahi karena itu membutuhkan perbaikan yang cukup ekstra. Dalam artian kalau kita dikerjakan oleh manual atau oleh manusia itu tidak mungkin untuk bisa terkapal atau terlaksana. Mungkin kami akan mengadakan perbaikan situ embung Jaya Riksa tersebut dengan alat berat gitu. Oke. Pak, sebetulnya kalau kita bicara mengenai desa wisata, di Indonesia banyak sekali ya desa-desa wisata berdiri. Nah, kalau kita melihat di antara desa wisata itu, apa yang menjadi pembeda? Apa yang membedakan antara desa wisata ini dengan desa-desa wisata yang lainnya? Pada dasarnya sih desa wisata yang direncanakan oleh pemerintahan kami itu samalah seperti misalkan di Lembang ataupun di Ciwidey ya, karena cuaca itu hampir sama. Tapi ada kelebihan di Neglawangi, terutamanya yaitu jalur akses lalu lintas. Yang di sini mana tidak ada kendala kejengkelan ataupun kejenuhan di para wisatawan. Karena apa? Tidak ada istilahnya macet. Itu salah satu kendala bagi wisatawan untuk datang ke suatu tempat ataupun ke suatu tempat wisata apabila terkendala dengan arus lalu lintas yang selalu macet. Nah, kami berupaya di sini piu-piu alam yang memang menjadi andalan bagi kami, yaitu udara yang sejuk, bebas polusi, tidak ada kebisingan, dan juga insya Allah ini bakal menjadi ataupun warga masyarakat itu sendiri welcome untuk menerima wisatawan yang datang ke desa Neglawangi. Kalau lihat dari jumlah penduduknya, kira-kira di sini ada berapa kakak dan apa profesi mereka kebanyakan? Kalau jumlah penduduk di sini ada 5.000 jiwa, ya kurang lebih 2.900 kakaan lah, atau 2.500 lebih lah kepala keluarga, yang mana letak geografis dari suatu kampung ke kampung itu memang lumayan cukup jauh lah. Di sini terdiri dari 4 dusun. Dusun 1 di wilayah Sedep, yang di sini dekat rumah kepala desa, rumah saya sendiri itu ada di dusun 2, dan juga ke daerah bawah yaitu ada dusun 3 sama dusun 4. Pada dasarnya, pada saat desa ini dijadikan desa wisata, otomatis ada harapan dari penduduk setempat, terutama penduduk yang berada di desa wisata itu untuk menaikkan taraf hidup secara ekonomi. Nah, menurut Bapak, sesudah desa ini dinobatkan sebagai desa wisata, adakah perubahan secara ekonomi dan bagaimana ke depannya gitu Pak? Kalau ke depannya untuk meningkatkan taraf hidup warga masyarakat, di sini kan ada UMKM. Ya. Nantinya apabila wisatawan sudah ramai ke sini, harus siap UMKM untuk memasarkan produk-produknya ataupun kerajinan-kerajinannya untuk memenuhi kebutuhan rumah tangga. Adapun yang tadi disebutkan mata pencaharian dari penduduk desa Neglawangi yaitu kurang lebih 40% itu karyawan PTPN 8, yaitu buruh harian lepas, yaitu ada juga yang menjadi petani gitulah. Jadi mayoritas warga masyarakat desa Neglawangi itu yaitu buruh harian lepas. Bagaimana dengan program-program pemerintah pusat? Kan karena Presiden Republik Indonesia juga ada program-program khusus yang istilahnya di mana program itu untuk sangat menyentuh masyarakat di pedesaan, misalnya adanya dana desa atau kartu Indonesia Sehat ataupun ada dan lain sebagainya gitu Pak, termasuk dana yang diberikan ke masyarakat secara langsung. Alhamdulillah di sini program-program pemerintah baik itu dari pemerintah pusat ataupun dari pemerintah daerah yaitu dari Kabupaten Bandung, alhamdulillah terserap ke Desa Neglawangi, baik itu berupa kartu PPI ya, kartu Indonesia Sehat ya, udah masuk, udah ada yang menerima dari warga masyarakat, dan juga mengenai bantuan-bantuan
baik itu dari pusat ataupun dari provinsi, alhamdulillah nyampe ke sini. Baik itu berupa sembako ataupun berupa bantuan-bantuan yang lainnya ada. Kalau misalkan kayak apa sih, kan sekarang ini Pak mau nanya tentang pila ya. Kan kalau misalkan dulu itu pila dikelola oleh desa. Ya. Kalau sekarang dikelola oleh kebun, kenapa? Dulu memang pila itu aset, yaitu aset tetap, aset perusahaan. Dulu pernah dikelola oleh desa, bahkan dikelola oleh Bumdes. Karena kemarin ada istilahnya pemeriksaan aset perkebunan, sehingga pengelolaan pila tersebut diambil dulu sama perusahaan. Kedepannya kami berusaha untuk kembali untuk mengelola dan memelihara pila tersebut. Insya Allah kami berupaya dengan perusahaan supaya si pila tersebut bisa dikelola kembali oleh pemerintah desa ataupun oleh Bumdes. Insya Allah kami akan memelihara dan mengaktifkan kembali juga mengelola pila peninggalan perusahaan. Nah, kalau kita ingin memajukan masyarakat, otomatis kita juga harus start dari bawah ya Pak, termasuk dari bagaimana caranya memajukan dan mengarahkan anak-anak ke hal yang positif. Nah, bagaimana dengan pendidikan anak-anak yang ada di sini Pak? Karena saya ngelihat juga di sini cuma ada SD SMP ya Pak. Ya. Untuk SMA harus rada jauh gitu ya. Dan bagaimana juga pendidikan yang non formalnya, misalnya pendidikan keagamaan di sini. Adakah di sini semacam madrasah atau di mana anak-anak itu bisa mengaji dan belajar keagamaan di sini? Kalau di sini masalah pendidikan yaitu memang yang ada itu yaitu dari jenjang PAUD, TK, SD, khusus di Neglawangi. SMP itu sementara tidak ada, karena walaupun ada dalam artian bisa dikatakanlah bangkrut SMP-nya. Ya. Tapi warga masyarakat tetap melanjutkan ke jenjang pendidikan SMP, yaitu ke desa tetangga, yaitu ke desa Santosa. Di sana ada SMP negeri. Dan juga kami berupaya dari pemerintah desa mengenai pendidikan yang berkaitan dengan masyarakat. Kami mengadakan program PKBM, yang mengadakan program PKBM yang didanai atau dibiayai dari dana desa. Dan juga masalah keagamaan, yaitu pendidikan keagamaan. Di setiap ke-RW-an selalu ada anak-anak yang di madrasah yang mengaji, yaitu mengaji selepas maghrib. Ada selalu rutin tiap hari anak-anak mengaji di madrasah. Termasuk kepemudaan juga berarti di sini Karang Taruna juga termasuk aktif ya Pak? Iya, Karang Taruna juga alhamdulillah aktif. Beliau suka berkolaborasi ataupun ikut andil dalam segala kegiatan, baik itu dari segala kegiatan pemerintahan ataupun dari kegiatan keagamaan. Nah, kalau kita bicara mengenai pariwisata, itu tidak pernah lepas dari yang namanya kesenian dan kebudayaan. Kesenian. Nah, adakah rencana di sini untuk semacam menggelar sebuah ritual khusus seperti yang di Lembang gitu. Mereka kan ada ritual seperti ruat bumi dan sebagainya, atau mungkin ya yang sesuai dengan masyarakat sini, atau di sini adakah kesenian khusus gitu yang bisa ditampilkan pada saat nanti suatu saat ada turis-turis lokal maupun mancanegara datang ke sini gitu Pak? Kebetulan mengenai kebudayaan dan juga kesenian, kami sudah mempersiapkan, bahkan sudah ada lingkung seni, yaitu di sini seni calung. Ya memang kami akan mengangkat kesenian tradisional, diantaranya mungkin ada saat calung ya, ada reog, ada kalau di bela diri, ada pencak silat. Nah juga kami sedang merencanakan bahwa di halaman kantor desa Neglawangi ini nantinya ya di tahun ini bakal dibangun gazebo atau tempat seni, dalam artian nanti bakal ditetapkan lah di setiap malam minggu itu si tukang calung nantinya bakal tampil di gazebo tersebut ataupun di bangunan lingkung seni lah. Di setiap malam minggu itu harus tampil minimal sampai jam 10. Nantinya untuk menjadi daya tarik wisatawan, bahwa tidak menutup kemungkinan orang yang suka calung itu
bakal datang. Izin bertanya Pak, terkait UMKM, apa program UMKM tersebut sudah berjalan atau sudah ada pemasarannya gitu ya Pak? Kalau masalah UMKM memang sih kalau berjalan itu aktif, berjalan, tapi sebatas di ruang lingkup lingkungan lah, belum tembus ke luar. Dalam artian mereka itu pelaku UMKM itu berdagang secara sendirinya. Nanti kami akan mengundang pelaku UMKM, bahkan memfasilitasi nanti ada kios-kios untuk pelaku UMKM supaya hasil produknya itu bisa tembus ke luar gitu. Untuk menciptakan wisatawan itu berkunjung ke sini merasa aman, kami sudah membentuk, bahkan sedang membentuk, yaitu Pokdarwis, kelompok sadar wisata, yang mana apabila si penduduknya tidak sadar bahwa ini wisatawan itu mendatangkan income bagi penduduk tersebut, ya tidak ada kata lain dari kami harus sadar dulu warganya. Jadi si pengunjung ataupun wisatawan itu nyaman berada di Desa Neglawangi. Bahkan kami pun beberapa kali ada pengunjung ataupun fakultas ataupun universitas yang datang ke sini melaksanakan KKN. Beberapa kali tidak ada keluhan tentang kendala dari masyarakat. Ya, intinya masyarakat welcome lah bagi wisatawan ataupun bagi mahasiswa yang melaksanakan PPL ataupun KKN ke sini. Alhamdulillah belum pernah ada laporan bahwa si mahasiswa tersebut tidak nyaman datang ke Neglawangi. Intinya masyarakat welcome untuk menerima orang yang datang ke Desa Neglawangi. Kami Kepala Desa Neglawangi menghimbau juga mengajak ke warga masyarakat khususnya yang berada di luar Desa Neglawangi untuk berkunjung ke Desa Neglawangi, karena piu-piu dari alam Desa Neglawangi itu yang dikelilingi oleh kebun teh bisa untuk dijadikan rekreasi, menghilangkan penat di daerahnya masing-masing. Untuk misalkan dalam artian kita makan botram lah di kebun teh, di halaman-halaman. Alhamdulillah di Desa Neglawangi itu banyak tempat-tempat untuk dijadikan rekreasi, bahkan berselfie-selfie di kebun teh. Itulah harapan kami, mudah-mudahan warga masyarakat khususnya di Kabupaten Bandung itu tertarik dengan keadaan Desa Neglawangi. Insya Allah jalan akses utama Desa Neglawangi sudah 100% dicor. Tidak ada kendala dari jalan lalu lintas lah, tidak ada kendala. Oke, demikian sedikit wawancara kami dengan Kepala Desa Neglawangi, Kecamatan Kertasari, Kabupaten Bandung. Jangan lupa buat masyarakat dimanapun juga berada, bukan hanya masyarakat Pangalengan dan sekitarnya, juga masyarakat Bandung, Jakarta, dan masyarakat manapun juga, datanglah ke desa sini, karena di Desa Neglawangi ini kalian akan mendapatkan kenyamanan, kesejukan, kesegaran, cocok untuk healing. Terima kasih. Sampurasun. Desa Neglawangi adalah sebuah desa yang terletak di ujung selatan. Desa ini merupakan perbatasan antara Kabupaten Bandung dan Kabupaten Garut. Desa Neglawangi adalah sebuah desa yang mencerminkan kekayaan alam, panen yang berlimpah, ragam budaya yang ada, dan masyarakat yang ramah. Di Desa Neglawangi juga terdapat beberapa wisata, di antaranya Embung Jaya Riksa, Gunung Kendang, Villa Mandalawangi, Rumah Budaya, sama Tegal Panjang. Dan Gunung Kendang ini biasanya bisa dipakai ngetrek atau berkemah. Terus di Tegal Panjang ini bisa buat kita hiking atau foto-foto. Di Villa Neglawangi kita bisa berteduh atau berwisata dan edukasi sejarah. Kami putra-putri Desa Wisata Neglawangi
mampu mengoptimalkan, memperkenalkan, dan mengembangkan budaya-budaya yang ada dan wisata-wisata yang ada. Dan kami putra-putri Desa Wisata Neglawangi mengajak Anda untuk berkunjung ke Desa Neglawangi. Saat ini kita lagi menuju ke sebuah villa, satu-satunya villa yang sangat legend di daerah sini, karena villa ini adalah villa peninggalan Belanda. Belanda. Ya. Nah, sejak kapan villa ini berdiri? Dari zaman penjajahan Belanda, villa ini udah berdiri. Dan villa ini belum ada sedikit pun yang diubah kecuali dicat doang gitu kan. Ya, pengecatan ulang. Terus di villa ini juga kan dulunya itu di atasnya tuh rumah. Cuman sekarang si rumahnya itu jadi digeblasin ya. Gitu, Oh iya, kayak gitu. disatukan ya. Iya, disatukan. Waktu sekarang ini kan bentuknya sebuah villa dan dipakai juga untuk tempat peristirahatannya villa. Iya. Apakah waktu zaman Belanda juga fungsinya sama, sebuah villa atau tempat tinggal? Kalau misalkan pas zaman Belanda ini si villa ini tuh dipakai untuk ya sama buat peristirahatan atau bisa disebut juga tempat untuk mereka itu berlindung kayak gitu. Ya, persembunyian. Persembunyian ya. Ya, dan di dalam villa ini juga terdapat terowongan panjang yang menyambungnya ke rumah panjang. Rumah panjang sebelah sana ya. Ya. Nah, fungsi terowongan itu untuk apa ya zaman dulu? Kenapa dibuat? Ya, si terowongan itu dulunya dibuat karena dulu kan masih zaman perang ya. Ya. Zaman perang, jadi si terowongan itu gunanya untuk kita tempat bersembunyi. Dan di sana juga masih terletak kayak apa sih peluru terus kayak emas gitu peninggalan Belanda kayak harta karun. Ya, semacam harta karun peninggalan Belanda gitu ya. Nah, iya. Dan itu masih tersimpan di sana. Iya, masih tersimpan. Dan sebagian besar dulu sebelum villa ini dikelola oleh badan pemerintahan atau PTPN 8. Banyak banget mahasiswa yang PKL Dan KKN ya. PPL ya nginepnya di Oh, sini. nginep di Ya. sini ya. Dan sebelum villa ini jadi dulunya ini bukan villa. Jadi kayak kalau sekarang dibilangnya tuh kayak TK, tempat pengasuhan anak. Oh, Kayak gitu. Dan si villa ini juga si terowongannya kan gak bisa dilihatin ya, soalnya ada di dalam. Terus di dalam itu si terowongan itu gak boleh dibuka sama siapa saja. Terus si terowongan ini tuh menyambungnya ke rumah sana. rumah yang di sana Ya, terus nyambung lagi ke rumah sana. Jadi ke rumah panjang. 3 rumah ya. Iya, Tiga enggak tuh 3 rumah. Jadi dulu tuh kebanyakan yang harta karunnya gitu ya, kebanyakannya ada di villa ini. Oh. Tapi ini nyambungnya sampai ke PTPN Kedung. Sebenarnya di dalam villa ini ada berapa ruangan? Misalnya berapa kamar mandi Kalau dan nggak ruang salah di villa ini ada 4 kamar, Kamar dan tidur. ya ada 2 kamar mandi. Tapi di dalam 2 kamar mandi ini yang satu tidak boleh dibuka sama siapa saja. Jadi itu dari zaman dulu tidak boleh dibuka sama siapa saja. Di situ ada barang, katanya ada barang gede gitu kayak apa ya, kayak tempat mandi gitu kan, kayak tempat mandi gitu. Jadi siapa saja yang ke situ. Oh, jadi pada saat mahasiswa KKN dan nginep di sini pun yang kamar mandi yang digunakan hanya satu ya? Iya, hanya satu saja. Kecuali ada di sini tempat kamar mandinya yang di belakang sana itu buat, jadi bukan dari zaman Belanda, jadi baru buat sekarang-sekarang. Itu saya. Sebelumnya pada saat villa ini disewakan, itu kira-kira berapa? Kira-kira satu malam itu 300. 300.000 ya? Ya, itu udah termasuk makan, kamar. Termasuk murah ya? 300.000. Iya, murah. Full service. Ya, dan yang masaknya juga kebetulan kan mama aku, terus yang mengelola villa ini juga yang ngurusnya bapak aku juga kayak gitu. Cuman saya sekarang lagi nggak bisa dibuka ya? Iya. Karena itu mau ada perbaikan, renovasi atau apa gitu ya? Oke, sangat menarik ya villa ini ya. Iya. Karena bentuknya pun sangat tradisional sekali ya kalau kita lihat bentuknya ya. Iya. Belanda ya. Karena menggunakan banyak sekali kayu gitu loh, khas perkebunan teh kan ya. Jadi tuh di villa itu juga di atasnya, nah ini pas garis ini itu tuh dulunya rumah. Jadi rumah, jadi kayak di atas itu tempat buat kita tidur. Oh, semacam loteng ya? Iya. Nah, dan di sini tempat mereka itu. Tempat di bawah tempat berkumpul ya. Ya, tempat berkumpul, dan kalau misalkan mau bersembunyi mereka tinggal masuk ke terowongan itu. Dan salah satunya terowongan itu tidak boleh dibuka oleh siapa-siapa, karena dulu juga pernah ada percobaan karena dia gak percaya gitu kan.
ya bukannya seujon sama yang kayak gitu-gitu, cuman emang dulu gitu gak percaya banget sampai-sampai warga sini pun ngelarang, cuman dia nekat. Sampai sekarang dia gak kembali lagi dan tidak ada bekas kayak apa ya kayak apanya ya disebutnya tuh kayak rorongkong kayak gitunya udah gak ada. Jadi jasadnya sudah nggak ada ya, Iya, mereka kayak benar-benar gitu. menghilang ya Iya. secara fisik ya.